Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu nantinya anak-anak dapat menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, coba ada yang tahu nggak ya apa yang dimaksud dengan cahaya? Ya, cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Sekarang ada yang tahu nggak ya sumber energi cahaya itu dari mana saja ya? Ya, sumber energi cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Contohnya apa saja ya? Contohnya matahari, api, senter, dan lain-lain. Anak-anak, sekarang yuk kita bahas tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada berapa ya? Sifat-sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Anak-anak, supaya kalian mudah mengingat apa saja sifat-sifat cahaya, Bu Guru sudah mengganti lirik lagu Balonku Ada 5 dengan sifat-sifat cahaya. Yuk sekarang kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Cahaya punya sifat, sifatnya ada 5. 1, merambat lurus, menembus benda bening. Cahaya dipantulkan, hey. Cahaya dibiaskan, cahaya diuraikan menjadi 7 warna. Bagaimana anak-anak? Sudah hafal sifat-sifat cahaya? Semoga lagu tadi bisa membantu kalian untuk mengingat apa saja sifat-sifat cahaya. Nah, agar kalian lebih memahami lagi apa saja itu sifat-sifat cahaya, mari kita lakukan percobaan-percobaan untuk membuktikan dari sifat-sifat cahaya yang sudah kita sebutkan tadi. Yuk! Nah, jadi anak-anak, sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Oke anak-anak, kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Jika kita memperhatikan cahaya matahari, terlihat bahwa cahaya merambat dengan lurus. Cahaya matahari yang masuk ke ruangan tampak seperti garis putih yang lurus. Itu artinya cahaya dapat merambat lurus anak-anak. Oke, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa cahaya dapat merambat lurus, yang pertama yaitu cahaya lampu senter. Ketika kita menyalakan lampu, itu cahayanya akan merambat lurus. Contoh lainnya yaitu cahaya matahari ke bumi tampak seperti garis lurus. Dan contoh yang lain yaitu cahaya lampu mobil. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Anak-anak, kalian perhatikan gambar berikut. Ketika kalian menyalakan senter dan meletakkan sebuah gelas dengan air bening, maka cahaya senter tersebut dapat menembus benda gelas bening tersebut. Itu menandakan bahwa cahaya dapat menembus benda bening.
Anak-anak, contoh berikutnya, ketika kalian meletakkan sebuah gelas bening, kemudian kalian mengarahkan senter yang menyala ke tembok, maka cahaya tersebut dapat menembus tembok melalui gelas bening yang kalian letakkan. Nah, itu artinya cahaya dapat menembus benda bening. Beda halnya jika kalian mengarahkan cahaya senter tadi ke benda gelap, contohnya yaitu batu, maka cahaya tersebut tidak akan bisa menembus benda gelap tersebut. Nah, anak-anak, dapat kita simpulkan bahwa cahaya mudah menembus benda bening dan sulit menembus benda gelap. Nah, untuk sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dibantulkan. Bisa kita buktikan melalui percobaan berikut ini. Bisa kita lihat di gambar, yaitu siapkan sebuah senter dan cermin datar, kemudian nyalakan senter ini dan arahkan cahayanya ke cermin datar. Maka cahaya yang kita arahkan ke cermin datar ini akan memantul ke benda yang lain. Nah, anak-anak, berdasarkan percobaan tersebut, kita bisa melihat benda karena benda tersebut memantulkan cahaya yang mengenainya. Kemudian, untuk sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Kita bisa menggunakan sebuah gelas yang diisi air, kemudian kita masukkan pensil ke dalamnya. Nah, apa yang terjadi? Dari gambar, kita bisa perhatikan bahwa pensil yang kita celupkan ke dalam air itu tampak patah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena bagian pensil yang tercelup tersebut mengalami pembiasan atau pembelokan cahaya, sehingga pensil tersebut terlihat patah. Namun sebenarnya pensil ini tidak patah. Oke, untuk sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Bagaimana yang dimaksud cahaya dapat diuraikan? Nah, kalian perhatikan cahaya matahari yang kita lihat berwarna putih itu sebenarnya perpaduan dari beberapa warna yang disebut spektrum warna. Nah, spektrum warna ini terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau sering kita sebut Mejiku Hibiniu. Jadi, cahaya itulah yang dapat diuraikan oleh butir-butir air dan nantinya muncul pelangi. Jadi, munculnya pelangi itu merupakan cahaya matahari yang berwarna putih tersebut diuraikan. Pembelajaran kita hari ini tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Bagaimana, sudah paham kan? Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke. Oh iya anak-anak, Ibu ingatkan ya, pada saat ini kita dihentakkan dengan adanya pelajar Pancasila, di mana kita harus mengaplikasikan karakter-karakter yang baik di kehidupan kita sehari-hari agar perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, apa saja karakter-karakter yang baik itu? Nah, di sini karakter-karakter yang harus kita tingkatkan agar menjadi pelajar sepanjang hayat. Nah, di mana kita harus belajar untuk belajar mandiri, belajar bergotong royong. Siap anak-anak? Ya, sekian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.